Saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, disayang Rasulullah, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Semoga semua hidupnya istiqomah, diampuni dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, dikabulkan hajat-hajatnya. Semoga semuanya hidup dalam keadaan bahagia, meninggal dunianya husnul khatimah, di akhirat Allah masukkan dalam surganya, dalam rombongan Sayyiduna Muhammad, tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sekarang dalam posisi adem di akhirat lebih adem lagi. Yang sekarang diberi panas, yang sekarang berada di bawah matahari, di akhirat nanti jadi sebab Allah selamatkan dirimu dari panasnya akhirat, dari gerahnya akhirat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosamu, di akhirat nanti Allah selamatkan dirimu. Amin ya rabbal alamin. Tak apa tak sempurna karena kita semuanya masih di dunia. Tema kita hari ini tak apa tak sempurna. Enggak apa-apa. Dunia emang tempatnya segala ketidaksempurnaan. Enggak apa-apa. Enggak sempurna. Tapi kamu harus mengerti beberapa hal. Yang pertama, enggak apa-apa, enggak sempurna. Sebab Allah menginginkanmu untuk belajar terus. Bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih hidup di dunia, enggak apa-apa, enggak sempurna. Jangan berharap kesempurnaan hidup di dunia. Karena yang sempurna hanyalah milik. Kesempurnaan itu punyanya Allah. Maka kita memang dibikin sama Allah SWT, dicipta oleh Allah SWT tidak sempurna. Biar kita tahu bahwa yang sempurna hanyalah Allah SWT. Kita dibuat tidak sempurna. Biar kita belajar bahwa manusia yang sempurna hanyalah Sayyiduna Muhammad. Maka setiap kali kamu berjumpa dengan ketidaksempurnaan kehidupan, akan membuatmu mengerti bahwa yang sempurna hanyalah Allah. Bahwa manusia yang sempurna adalah Sayyiduna Muhammad. Maka kita hambanya Allah, kita umatnya Nabi Muhammad, tak apa, tak sempurna. Kamu hanya manusia, tak apa, tak sempurna. Kamu bukan Nabi Muhammad, maka tak apa, tak sempurna. Enggak apa-apa. Ada hari-harinya kamu terjatuh. Ada hari-harinya kamu lemah. Ada hari-harinya kamu terkalahkan. Ada hari-harinya kamu bikin dosa. Ada hari-harinya. Enggak apa-apa. Ustazah, saya mengusahakan majelis ini ustazah sedaya upaya. Tapi ternyata
Tempatnya nggak muat, tapi ternyata ada banyak kekurangannya, tapi ternyata ya nggak apa-apa. Namanya juga kita manusia. Namanya kita manusia. Ustazah, saya lagi bikin hajatan anak saya nih Ustazah, saya rapiin. Saya atur-aturin semuanya Ustazah. Segala sesuatunya sudah saya persiapkan. Tahu-taunya Ustazah, pas lagi acaranya lampunya mati. Enggak sempurna acaranya. Enggak apa-apa. Namanya kita hanya manusia. Apa-apa. Udah diatur-aturin semuanya Ustazah. Tahu-taunya calon suaminya kecelakaan di rumah sakit. Enggak sadarkan diri. Gimana nih Ustazah? Ya enggak gimana-gimana, mau gimana? Ya sudah. Tak apa, tak sempurna. Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Enggak pernah sempurna buat siapapun. Enggak pernah. Kita hanyalah hamba. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua kemauannya pasti terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kemauan, belum tentu terrealisasikan. Karena kita hanyalah hamba. Yang Tuhan adalah Allah. Yang mengatakan Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki terjadi tidak akan terjadi. Kita hanya bisa mengusahakan. Sisanya adalah urusan Allah. Kita hanya bisa berupaya. Hasilnya adalah kehendak Allah. Al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, penentu sesungguhnya hanyalah Allah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak sempurna. Yang jadi istri gak sempurna. Yang jadi anak buat orang tuanya gak sempurna. Yang jadi ibu gak sempurna. Saya sedih Ustazah. Saya ngomel sama anak saya Ustazah. Padahal saya udah jagain diri saya Ustazah. Saya gak mau marah sama anak saya. Tapi akhirnya saya marah juga sama dia Ustazah. Saya sedih. Gak apa-apa. Kamu hanya perlu untuk memperbaiki diri. Meminta maaf. Tapi ya gak apa-apa. Ada saatnya kita terjatuh. Ada saatnya kita terjatuh. Bu, saya nikah 24 tahun lalu. Tua ini saya walaupun kelihatannya masih muda. Saya nikah 24 tahun lalu, Bu. Saya sudah pengen hamil dari bulan pertama pernikahan saya. Dari bulan pertama pernikahan saya. Ibu-ibu sekalian, saya tungguin bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya. Ada masanya ketika udah kepengen banget berobat juga, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Manusia hanya bisa berencana. Allah jualah yang menentukan.
Survei kehidupan membuktikan. Sesudah 24 tahun menikah, Allah belum atau tidak bahkan memberikan saya anak. Bukankah kesempurnaan rumah tangga adalah memiliki anak? Tapi lihatlah saya nggak ada anak. Ibu kalau bilang doanya kali belum kenceng, Bu. Ibu kalau bilang ustazah kali belum diamanatin karena ustazah dilihat belum siap, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Perempuan-perempuan gak bener di luaran sana. Ada tahu, Bu, yang hamil. Betul? Betul? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini bukan tentang hal itu. Bukan tentang siap enggak siap. Ini bukan tentang ilmu parenting. Ini bukan tentang bagaimana seseorang menjadi istri, bagaimana seseorang menjadi ibu dan kesiapan untuk itu. Ini tentang hidup tak akan pernah sempurna untuk siapapun. Jelas? Jelas? Saya sampaikan hal ini, Bu. Biar ngajarin kamu. Buat ngingetin kamu. Enggak semua yang kamu mau Allah kasih. Kenapa? Karena, Bu, Allah dengan rahmatnya seringkali memberi apa yang perlu, bukan memberi apa yang dimau. Kamu mau? Belum tentu perlu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala enggak kasih kepadamu. Ya mungkin di sisi Allah saya sebenarnya enggak segitu perlunya sama anak. Karena ada banyak nih yang suka ngaku-ngaku anak sama saya. Kan begitu ya, Bu ya? Nah, jadi buat adik-adik jomblo, jangan sedih, Dek. Ustazah, saya udah berencana menikah di usia 20 tahun. Terus sekarang udah hampir 40, Ustazah, hilal jodoh belum terbit juga. Tenang, tenang, tenang. Hidup memang tidak pernah sempurna untuk siapapun. Allah memberi yang kamu perlu, bukan memberi yang kamu mau. Kalau belum diberi, dengerin deh. Bukan karena kamu kurang cantik. Bukan karena kamu kurang solehah. Bukan karena doamu kurang mustajab. Melainkan karena Allah tahu kamu sebenarnya tidak seperlu itu. Bahagia enggak harus lewat rumah tangga. Karena banyak yang sudah berumah tangga juga enggak bahagia. Saya tahu nih, yang pada tepuk tangan 2 orang nih. Satu, yang udah usianya agak menua tapi belum nikah. 2, yang udah menikah tapi nggak bahagia. Hidup tidak pernah sempurna untuk siapapun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang gitu kok. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala
kemahaagungannya, dialah yang sempurna. Saya sebagai perempuan, belum ada anak, sesudah menikah 24 tahun, saya tidak sempurna. Tapi Allah Tuhan saya yang menentukan hal tersebut, beliau sempurna dengan kemahaagungannya. Bisa ngasih yang lain anak, bisa enggak ngasih anak ke saya, sempurna Allah Subhanahu wa taala, sempurna Allah. Sekarang kita bisa lihat hikmahnya. Bu, mungkin kalau di tahun-tahun pertama saya menikah udah langsung ada anak, mungkin saya sibuk urusan anak sehingga saya tidak fokus urusan dakwah. Bisa jadi hari ini saya tidak dapat berjumpa denganmu. Betul? Kita nggak pernah tahu. Maka takdir Allah walaupun kelihatannya nggak enak, pada hakikatnya semuanya indah. Tidak sempurna bagimu, tapi sempurna bagi keagungan Allah. Karenanya terhadap berbagai macam hal yang datang dalam kehidupanmu, cukup bagimu untuk menundukkan kepala, kemudian berkata, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Aku ridho ya Allah, Engkau Tuhanku, apapun yang Kau tentukan adalah yang terbaik bagiku. Aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ridho. Yang sempurna Allah, yang sempurna ajaran agama Islam, manusia sempurna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kamu ketemu sama kekurangan saya, aib saya, Bu, saya tidak sempurna. Islam yang saya bawa, ajaran agama Islam yang saya sampaikan padamu, itu adalah ajaran yang sempurna. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, Bu. Kamu jangan sampai jadi kayak orang yang duduk di bawah pohon cermek. Pohon kersen, Ibu tahu? Ada satu orang lagi duduk-duduk di bawah pohon kersen, pohon ceri. Pohonnya gede, biasanya buahnya kecil-kecil. Betul? Dia lagi duduk siang-siang hari di bawah pohon tersebut. Kemudian dia mikir gitu. Dia bilang, ini pohon ya, pohonnya gede, buahnya kecil. Kayak enggak pas gitu Allah mendesainnya. Semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Semangka. Kayak enggak pas ya. Pantes-pantesnya nih pohon buahnya semangka. Pantes-pantesnya pohon semangka, tanaman semangka, buahnya ceri. Baru pas tuh. Allah kayaknya salah ngaturinnya nih. Dia lagi mikir kayak begitu, tiba-tiba angin bertiup. Jatuh buah cermek satu pas di kepalanya dia. Begitu jatuh, pas kena kepalanya, bahkan kena hidungnya nih. Tuk. Begitu dia lihat, alhamdulillah cermek ya Allah. Alhamdulillah cuman ceri ya Allah nih, kalau semangka. Apa gak masuk rumah sakit saya? Allah sempurna. Dalam segala desainnya,
dalam segala aturannya, dalam segala ciptaannya pada dirimu itu. Makanya ibu-ibu kalau pas lagi ngaca ngeliatin hidung kenapa nggak mancung? Alhamdulillah. Udah yang dari Allah sedep bu. Ibu yang berencana mau operasi plastik gak usah dah. Plastik lagi naik. Gak usah, harga plastik lagi naik bu. Jadi tunggu harga plastik turun aja Ustazah, jangan. Jangan. Udah yang dari Allah udah bagus begitu. Udah bagus, udah cakep. Udah, kamu hanya perlu ngaca sambil senyum. Kemudian bilang raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Saya ridho apapun yang Allah tetapkan untuk diri saya. Alhamdulillah. Enak begitu. Jauh lebih tenang hidupmu. Enggak cari-cari yang kurang mulu. Enggak ribut mencari kesempurnaan mulu. Hidup enggak pernah sempurna. Saya pengen punya suami kaya. Dikasih nih. Suaminya kaya. Tapi enggak punya duit. Mau? Mau? Ada yang punya suami kaya. Dan juga. Oh tadi saya apa tuh? Pengen punya suami kaya. Pengen punya suami ganteng nih ceritanya. Perbaikan keturunan dah. Pengen punya suami ganteng. Biar saya nggak usah nonton drakor. Nontonin suami saya aja. Punya suami ganteng. Tapi miskin. Mau? Enggak Ustazah. Susah punya suami miskin. Jadi kamu mau yang gimana? Oh kaya juga Ustazah, ganteng juga. Oke, dapat suami ganteng juga, kaya juga. Tapi suka main perempuan. Mau? Mau? Oh enggak mau, baiklah. Enggak mau nih Ustazah. Saya mau punya suami ganteng, kaya, setia. Oke. Dapat nih suami ganteng juga, kaya juga, setia juga. Tapi suka mukul. Mau? Enggak ada Ustazah, ya ampun. Saya dibikinnya jadi samsak tinju Ustazah. Oh, enggak mau juga. Enggak mau Ustazah. Saya maunya suami ganteng, kaya, setia, baik. Orangnya enggak suka mukulan. Oh baik. Ganteng, kaya, setia, enggak suka mukul. Enggak sholat. Mau? Mau? Enggak mau Ustazah. Yang sholat juga dong. Oke baik. Ganteng, kaya, setia, enggak suka mukul. Enggak sholat. Sholat juga. Sakit-sakitan. Betapa ternyata persyaratanmu tuh panjang bener. Susah mau begitu. Hidup gak sempurna teman-teman. Hidup gak sempurna. Ya gak usah jauh-jauh. Nah kamu sendiri ngaca. Betul? Betul? Ya Allah, ya Allah. Ayo bismillah.
Yang kurang dari hidup ini menurut saya syukurnya. Ketika kamu merasa, Ustazah saya kurang banyak uangnya. Oke, itu iya mungkin. Tapi ada yang lebih kurang lagi dalam dirimu, yaitu rasa syukurmu. Karena urusan dunia tak akan ada sesiapapun sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Maka yang ada syukurilah saja. Yang ada syukurilah saja. Mudah-mudahan kalau kamu fokus kepada yang ada, kemudian kamu syukuri, Allah udah janji. Bu, Allah udah janji. La in syakartum wala in kafartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri bakal Allah tambahi. Wala in kafartum, kalau kamu ingkari, berkeluh kesah aja kerjaannya, inna adzabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sayyidina Muhammad Al-Bagir mengatakan, salah satu dari yang pertama kali Allah jadikan sebagai azabnya adalah diangkatnya nikmat tersebut dari dirimu itu. Syukuri, syukuri. Kamu kalau diambil balik tuh nikmat, kamu yang sedih. Syukuri. Kamu punya suami, syukuri. Ntar Allah tambahin suami baru gitu, Ustazah. Bukan. Bukan. Tapi kebaikan-kebaikannya suamimu bakal Allah tambahi. Disyukuri. Disyukuri maksudnya gimana, Ustazah? Terima kasih sama Allah, terima kasih juga sama suamimu itu. Makasih sama suami, makasih ya. Kamu udah nemenin saya sholat, makasih ya. Tiap kali dia ngasih kepadamu, walaupun kurang, walaupun banyak, terima kasih dulu aja. Kamu ditransfer sama dia, terima kasih dulu aja. Jangan, kok cuman segini, saya kan bilangnya maunya segini. Jangan gitu. Kenapa gitu? La in syakartum. Walaupun kelihatannya suami yang ngasih transferan, pada hakikatnya semua uang di atas muka bumi ini punyanya. Walaupun kelihatannya suami yang memberi kepadamu, sejatinya sang pemberi hakiki adalah Allah. Yang telah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukuri uang tersebut walaupun kelihatannya kurang, akan aku tambahi sampai kamu tercukupi. Tapi kalau kamu gak syukuri, keluh kesah mulu, apalagi ngomel-ngomel mulu, suami kamu marahin mulu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bu, Kak, Dek, takutnya nanti malah rezeki suami kamu Allah putus, akhirnya nggak bisa ngasih lagi kepada dirimu itu. Atau inna adzabi lasyadid, hati suamimu nanti nggak sayang lagi sama kamu. Jangan begitu, disyukuri, disyukuri, disyukuri. Insya Allah. Nih ya. Kalau ada yang bilang begini nih, Ustazah, kenapa dah Ustazah? Rezeki saya seret mulu. Banyak nih orang Bogor nih. Orang Luwiliang apalagi nih. Ustazah, rezeki saya seret banget Ustazah. Dengerin, dengerin. Rezeki saya seret banget dah Ustazah. Saya hidup nih susah mulu Ustazah.
Nggak kayak orang-orang gitu Ustazah. Bisa jalan ke sana kemari, bisa pergi jalan-jalan, naik pesawat terbang. Saya boro-boro dah Ustazah. Mau pergi ke Indomaret aja batal melulu. Duitnya kurang mulu. Bu, Kak, Dek, kalau kamu ngomong kayak begitu saya minta kamu liatin diri kamu. Urusan sama ucapan dan perilaku kamu. Bagaimana selama ini terima kasihmu kepada suami, bagi yang punya suami. Bagaimana selama ini perilakumu kepada orang tuamu, bagi yang masih tinggal sama orang tua. Bagaimana selama ini ucapan dan perilakumu kepada anak-anakmu, bagi yang sudah punya anak. Ya, saya emang gini dah Ustazah. Saya marah-marah mulu Ustazah, orang duit saya kurang. Orang saya hidupnya susah. Saya marah-marah mulu Ustazah. Suami saya marahin. Anak saya omelin. Kadang-kadang saya pukul juga anak saya cubit Ustazah. Kadang-kadang saya jewer anak saya. Orang tua saya juga. Saya suka marahin. Jadi beban buat saya Ustazah. Orang tua saya udah tua. Sekarang tinggalnya sama saya. Minta makan melulu Ustazah. Kadang-kadang baru habis selesai makan. Udah lupa lagi. Jadi minta makan lagi. Saya marahin aja Ustazah orang tua saya. Bu, itu sebabnya rezeki kamu susah melulu. Apa hubungannya Ustazah? Saya marah sama anak. Saya marah sama suami saya marah sama orang tua saya marah-marah mulu sama saudara saya. Apa hubungannya antara itu dengan rezeki saya? Nih saya minta kamu buat dengerin saya dengan baik ibu-ibu sekalian. Biar habis ini kamu gak suka nanya-nanya lagi. Dengerin saya. Apa hubungannya antara perilakumu dengan rezeki yang Allah berikan padamu? Suamimu punyanya Allah. Anak-anakmu ciptaan Allah. Orang tuamu miliknya Allah. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya Allah. Ketika kamu berlaku jahat kepada mereka, Allah akan balik menjahatimu. Ketika kamu berbuat keji kepada mereka, Allah akan balas kekejianmu dengan kekejian dari sisinya. Ketika kamu selalu menyakiti orang-orang di sekelilingmu, lihatlah nanti bagaimana Allah akan balas menyakitimu. Dan siapa yang disakiti oleh Allah, tak ada sesiapapun dapat membahagiakan dia. Jelas sampai sini? Maka kalau kamu bilang, saya kepengen hidup saya mudah. Saya kepengen hidup saya, rezeki saya melimpah ruah. Saya kepengen hidup saya bahagia. Belajarlah untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Berusahalah untuk bisa berbuat baik kepada keluargamu. Maka ingetin ucapan saya. Tiap kali kamu mau marah-marah. Tiap kali kamu mau menyakiti hati siapapun saja. Bahkan anak kamu sendiri, ingetin diri kamu. Jangan entar saya disakiti sama Allah. Jangan entar Allah berbuat jahat pada saya. Jangan entar rezeki saya dipersempit Allah.
Jangan entar hidup saya disusahkan Allah. Jelas? Jelas? Yang suka marah-marah saya minta berjanji untuk nggak usah marah lagi sesudah hari ini. Janji? Insya Allah. Insya Allah. Biar hidupmu mudah. Jangan suka susahkan orang lain. Biar hidupmu mudah. Jangan pernah susahkan orang lain. Begitu. Yang sempurna hanyalah manusia yang sempurna adalah Rasulullah. Jadi saya sering taubatin dosa, nyeselin dosa. Habis itu saya balik ngerjain lagi. Saya kadang sedih lihat diri saya, ya Allah saya padahal udah taubat nih. Balik lagi ngerjain. Saya tahu kamu juga begitu. Betapa seringnya kamu bertaubat, menyesali dosa, berbuat kesalahan, kemudian kau bilang, ya Allah saya gak akan ngerjain lagi, ya Allah saya gak akan ngerjain lagi. Tapi ternyata kamu ngerjain lagi, sedih hati kamu bukan? Percuma nih taubat, mendingan sekalian aja udah gak taubat. Habisnya saya suka taubat, habis itu saya kerjain lagi. Itu kan namanya taubat bohongan. Saya gak mau bohongin Allah. Saya gak mau taubat deh kalau gitu. Jangan Kak, taubat aja. Ingetin diri kamu. Saya ternyata hanyalah manusia. Saya ternyata bukan seorang nabi yang maksum. Yang sempurna Nabi Muhammad. Yang sempurna Nabi Muhammad. Nabi Bu yang sempurna. Kita mah bukan. Maka wajar. Kita terjerumus pada dosa. Kita taubatin, terjatuh lagi. Wajar, enggak apa-apa. Ketika terjatuh, taubatin lagi aja. Taubatin lagi aja. Jatuh lagi, taubatin lagi. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Ma'asar, kata Nabi Muhammad. Ma'asar. Tidak disebut sebagai pendosa. Orang yang tiap kali berbuat dosa, dia bertaubat meskipun kembali melakukan dosa itu. Tidak disebut sebagai pendosa. Kalau kita tiap kali berbuat dosa, kita taubat. Nggak apa-apa. Ingetin diri sendiri, bukan nabi saya. Makanya saya masih kembali berbuat dosa. Tapi ya Allah, jadikan dosa ini yang terakhir ya Allah. Saya kepengen jadi hamba-Mu yang benar ya Allah. Begitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, tak apa tak sempurna, Allah lagi mau ngajarin, yang sempurna adalah Allah, yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua pelajarannya nih, nggak apa-apa nggak sempurna. Biar kamu tahu yang sempurna adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak apa-apa, enggak sempurna. Biar kamu bisa memperbaiki diri dan terus belajar. Belajar dan perbaiki diri lagi. Kalau kamu sama Allah dibikin sempurna, nanti kamu nggak mau belajar dan nggak mau memperbaiki diri. Ketidaksempurnaan kita
membuat kita terus-terusan belajar dan terus-terusan memperbaiki diri. Insya Allah. Ada seorang perempuan datang sama saya, anak muda. Dia bilang, Ustazah, ajarin saya Ustazah, saya mau menikah bulan depan. Tolong ajari saya gimana caranya jadi istri yang benar, istri yang baik, istri yang sempurna. Saya bilang, Dek, hidup berumah tangga itu kayak kehidupan baru. Kayak kamu waktu lahir, hidup baru. Kita semuanya lahir nggak ada buku petunjuknya. Sama berumah tangga juga kayak begitu. Hidup baru. Ada sih petunjuk kehidupan, tapi berumah tangga tidak pasti akan seperti itu. Semua rumah tangga ujiannya masing-masing. Kamu hanya perlu mengetahui satu hal. Apa Ustazah? Belajarlah terus. Hidup nih. Kita dari mulai lahir, Bu. Jangankan pinter. Caranya makan aja kita nggak ngerti. Caranya ngomong kita nggak ngerti. Caranya jalan kita nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya lahir langsung pinter, lahir langsung jalan juga ngeri. Nggak apa-apa. Kamu begitu lahir, kamu belajar. Belajar menyusu. Ketika kamu lahir, kamu belajar. Berapa bulan kamu belajar ngomong. Sampai kemudian kamu bisa ngomong, kamu belajar berdiri. Kamu belajar jalan. Berdirinya jatuh, nggak apa-apa. Jatuh nggak apa-apa. Berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Nggak apa-apa terus. Sampai kamu jadi benar-benar bisa berdiri, berjalan. Itu yang namanya hidup kayak begitu. Belajar terus jadi hambanya Allah. Ketika kamu terjatuh kepada dosa, enggak apa-apa. Istighfarin. Tapi kamu berdiri lagi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu dosa. Saya jadi istri kok kayak gini amat sih. Saya nggak bener nih jadi istri. Ya udah saya mau nyerah aja. Saya mau bercerai aja. Jangan. Saya kok gini amat jadi manusia. Jalan hidup saya begitu gelap, begitu hitam. Saya mau bunuh diri aja. Jangan. 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 Jangan menyerah. Hidup saya kok susah mulu. Rezeki saya kok seret banget ini. Saya mau udahan aja dah. Jangan. Jangan menyerah. Selagi hayat masih di kandung badan. Selagi nafas masih berhembus lewatin tenggorokan. Kamu masih hidup di atas muka bumi ini. Kamu masih jadi hambanya Allah. Masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Jangan menyerah. Tetaplah di jalan ini. Perbaikilah dirimu. Belajarlah terus. Belajar. Kemudian perbaiki diri. Insya Allah. Belajar Bu. Belajar.
Suami saya nih keras banget Ustazah, saya nggak bisa ngadepin dia. Belajar. Pernah ada satu orang, lagi zaman musim masih bisa ada telepon rumah tuh. Orang telepon, akhirnya saya angkat gitu. Saya bahkan nggak kenal siapa dia. Dia cerita tentang suaminya, panjang banget. Saya tanyain, Bu, Ibu udah nikah berapa lama? 20 tahun Ustazah. Oh, oke. Saya tanyain sama dia. Dia nanya sama saya ujungnya. Dia bilang begini, Ustazah, saya cerita panjang lebar kayak begini, dia bilang, saya mau nanya sama Ustazah, gimana cara saya ngadepin suami saya? Saya jawab lah, saya nggak tahu. Itu kan suamimu. Kamu mestinya belajar ngadepinnya dari sejak awal kali kamu menikah sama dia. Kalau kamu tanya sama saya, gimana cara saya ngadepin suami saya akan kasih tahu kamu. Karena itu suami saya pelajarin dia. Kalau kamu punya suami, ya kamu pelajari suamimu. Apa yang bisa bikin dia marah, jangan dikerjain. Apa yang bisa bikin dia seneng, kerjain. Kalau kamu bikin salah sama dia, minta maaf. Terus kayak begitu. Pelajari kehidupanmu, pelajari suamimu, pelajari anak-anakmu. Hidup, Bu. Allah nggak bikin kita sempurna, biar kita belajar terus. Biar kita bisa memperbaiki diri. Begitu, jelas? Jelas? Jadi nggak sempurna. Tak apa, tak sempurna. Biar kamu bisa belajar terus. Biar kamu bisa memperbaiki dirimu. Insya Allah. Pelajarin ibu-ibu sekalian. Saya dulu Bu awal-awal nikah. Kalau suami saya lagi marah, saya balas marah. Suami saya lagi marah nih, saya balas marah. Suami saya ngomong satu kalimat, saya jawabin 10 kalimat. Kalau perlu 100 kalimat. Kalau saya ingat-ingat sekarang, saya kesian sama suami saya. Karena Bu, suami saya bukan ustadz. Saya ustazah. Saya hafal ayat Al-Quran banyak. Saya hafal hadis Nabi Muhammad banyak. Jadi kalau habis suami saya marah, saya balas marah, saya bawa hadis. Saya bawa ayat, saya bawa dalil, ibu-ibu sekalian. Betapa tertekannya suami saya. Kesian. Masya Allah, Masya Allah. Cuman habis itu kesian saya. Habis suami saya marah, biasanya suami saya keluar dari rumah. Saya habis itu dijemput pergi ke pengajian. Di pengajian saya bahas hadisnya Nabi Muhammad. Ayyuma mra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya hidup sama kamu sengsara mulu, membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Ya Allah. Kayak saya ini. Serem saya. Akhirnya saya bilang dalam hati saya, kalau suami saya marah lagi, saya enggak mau jawab. Saya mau diem aja. Waktu yang lama suami saya enggak suka marah, tapi kadang-kadang marah. Apalagi di awal-awal nikah kan. Kami masih sama-sama muda. Anak muda kan lebih keras hatinya, lebih banyak tuntutannya. Sekarang sih saya udah tua.
Jadi ya udah aja lah. Udah malas berdebat, bukan begitu? Ini yang udah tua-tuaan nih, kalau masih suka debat juga. Kamu kayaknya mesti jalanin hidup lagi deh. Belajar lagi. Ibu-ibu sini sekalian, akhirnya satu waktu ada sesuatu hal, suami saya marah lagi. Waktu dia marah, saya dalam hati gini, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab, gitu kan? Jadi saya diem aja. Suami saya bilang begini, kok kamu gak jawab? Saya bilang, saya jawab salah, sekarang saya diem juga salah. Dan suami saya bilang, gak akan saya lupain nih Bu. Kata suami saya, kamu emang diem, tapi muka kamu tuh semuanya jawaban. Ya Allah, ya Allah. Kayak saya diem, tapi muka saya tuh kayak semuanya kayak mau jawab gitu. Subhanallah. Habis itu saya mikirin, ada satu ucapan dia ngomong begini sama saya. Halimah, kamu tuh kan ustazah. Tapi bukan berarti kamu gak pernah berbuat salah. Saya ini kan suami kamu. Kalau saya gak tegur kamu saat kamu berbuat salah, kamu berharap siapa yang negur kamu? Iya juga ya. Kamu seharusnya bersyukur bahwa teguran kamu datang dari orang yang sayang sama kamu. Saya pikir iya juga ya. Habis itu saya mikirin lama gitu. Betul. Ya Allah, betul banget, betul banget. Habis itu kalau dia marah, saya dengerin. Iya sih. Kamu tuh Halimah kurang perhatian. Bener banget, emang saya kurang perhatian orangnya. Kamu tuh Halimah salah. Iya sih salah saya, maafin saya ya. Udah tuh saya pelajari terus. Saya menganggap bahwa semua kemarahan dia adalah pesan-pesan cinta Allah kepada saya. Untuk saya berusaha mempraktekannya, memperbaiki diri saya. Lewat ucapan-ucapan teguran-teguran dia itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh hidup isinya belajar. Sekarang malah saya jarang, suami saya jarang marah. Mungkin karena kalau enggak dengan marah saya bisa mendengarkan dia, kenapa saya harus marah begitu? Kalau tanpa marah istri saya mau mendengarkan saya, kenapa harus marah? Yuk, ibu-ibu dipelajarin tuh, suaminya dipelajarin, anak-anakmu kamu pelajarin, Ustazah anak saya nggak bisa saya bilangin, bukan nggak bisa kamu bilangin, tapi karena kamu tiap kali bilangin tidak pernah dengan cara yang menyenangkan untuk didengar. Anak kamu nggak mau dengerin kamu, bukan nggak mau dengerin kamu. Kamu yang membuat selama ini ucapan kamu tidak menyenangkan untuk didengar. Itu masalahnya. Coba belajar untuk berkomunikasi dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan bahasa yang menyenangkan. Dan lihat bagaimana mereka akan mau mendengarkan ucapan-ucapanmu itu. Pelajarin. Anak tuh kamu pelajarin. Oh yang ini gak bisa ngomongnya secara langsung, harus dengan bahasa-bahasa yang kamu bawa kemana-kemana dulu baru dengerin. Oh yang ini nggak bisa nih kalau pakai bahasa basi nggak bisa, harus langsung omongannya. Oh yang ini nih
Cara saya bicara sama dia harus begini, begitu. Itu kamu pelajarin, teman-teman sekalian. Kamu pelajarin. Bukan semua yang kamu mau omongin, kamu omongin. Enggak keren itu, enggak bagus itu. Bukan hamba Allah yang benar kamu kalau kayak begitu. Bukan pembelajar kehidupan yang baik kamu kalau kayak begitu. Saya mah kalau mau marah, marah aja Ustazah. Loh? Kalau kamu cuman sekedar saya mau marah-marah aja, Bu, nih saya ceritain. Satu hari saya pulang dari majelis, saya liatin ada kucing naik meja makan saya. Mbak saya habis masak, rupanya ada goreng ikan. Aromanya narik kucing. Datang, masuk dalam rumah, habis itu dia naik ke atas meja makan saya. Bu, Mbak saya marah ngelihat ada kucing di atas meja makan, dia ambil sapu. Mbak saya ngancem pakai sapu kayak begini nih. Si kucingnya ngeliatin mbak saya. Bu, itu pemandangan gak pernah saya lupa. Saya baru masuk ke dalam rumah, pulang dari pengajian, melihat tontonan drama antara mbak saya sama kucing di atas meja makan. Kucing itu ibu-ibu sekalian, pada akhirnya turun dari meja makan saya. Tapi sebelum dia turun, ada beberapa detik lamanya dia ngeliatin muka mbak saya. Terjadi percakapan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengancam sapu kepada saya. Kamu gak tahu saya ini kucing model apa? Saya adalah kucing jagoan di sini. Mbak saya tetap kan liatin sapunya gitu. Kayak seolah-olah dia berkata, kamu beneran serius berani sama nih sapu? Kamu pikir saya gak berani mukul kamu sama sapu ini? Kucingnya akhirnya bilang gitu kan, baiklah kalau begitu saya akan turun dari meja makan ini. Untuk kali ini, lihat pembalasanku nanti. Bu, saya dari pemandangan itu saya tahu kalau buat sekedar marah, main pelotot-pelototan, kucing aja bisa. Kamu kalau kerjaanmu sekedar marahin anak, melototin anak, marahin suami, melototin suami, kucing juga bisa, Bu. Apa kerennya kamu? Apa bagusnya kamu? Tapi kalau bisa nahan emosi, bisa menata ucapan, bisa memperbaiki tingkah laku, hanya hamba Allah berkelas yang mampu melakukannya. Jadilah kamu salah satunya. Belajar. Belajar terus. Belajar terus. Kali ini gagal, minta maaf. Nanti perbaiki diri lagi. Terus begitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, biar kamu bisa jadi hamba Allah yang solehah. Jadi ibu yang solehah. Jadi istri yang solehah. Jadi anak yang solehah. Sebab kamu kalau mati nggak kayak kucing dikuburin begitu aja. Akan ada malaikat mungkar nakir bertanya kamu tentang apa yang kamu lakukan di dunia. Akan ada malaikat rokib atid yang menyerahkan buku catatan kehidupanmu. Dan kelak di hari akhirat nanti akan ada hari kiamat, akan ada padang mahsyar, akan ada hisab, akan ada sirat jembatan, akan ada telaga, akan ada nabi yang menggiring umat di belakangnya. Dan kamu berharap kamu menjadi salah satu di antara mereka. Akan ada surga ataukah neraka sebagai tempat kembalimu. Semuanya bergantung, kebahagiaan akhiratmu bergantung dari bagaimana kamu menjalani kehidupanmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu nggak belajar buat solehah, kapan lagi? Kapan lagi?
Kalau kamu nggak belajar juga buat jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalani kehidupan dengan cara yang baik, kapan lagi kamu belajarnya? Maka nggak apa-apa nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi kamu harus terus belajar. Kamu harus terus belajar. Biar kamu bisa memperbaiki dirimu. Insya Allah. Ibu-ibu, itu dua hal. Ya, kamu nggak sempurna nggak apa-apa. Allah lagi mau ngajarin kamu yang sempurna Allah, manusia yang sempurna Rasulullah. Yang kedua, kamu nggak sempurna nggak apa-apa. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan belajar. Biar kamu bisa memperbaiki diri. Yang ketiga, Bu, Allah buat hidup kita nggak sempurna. Biar kita nggak sombong. Allah bikin hidup kita nggak sempurna. Terkadang berbuat dosa, terkadang jatuh lagi kepada kesalahan, terkadang sakit, terkadang sulit. Nggak apa-apa, biar kita nggak sombong. Karena kamu kalau dibikin bagus terus, takutnya sombong. Saya dong jadi istri solehah. Saya nggak pernah marahin suami saya. Surga sudah Allah siapkan buat saya. Apa itu? Si ibu tetangga saya itu kerjaannya marah-marahin mulu suaminya. Neraka tuh kirim salam sama dia. Kamu jadi sombong. Saya dong, anak-anak saya pinter-pinter, saya sempurna menjadi seorang ibu. Apa tuh? Kesian banget tuh ibu tetangga tuh anaknya gak naik kelas. Sian. Kamu akhirnya jadi sombong. Maka Allah Bu seringkali memberikan ketidaksempurnaan bagimu itu. Biar kamu tidak sombong. Lah orang kita ini loh Bu. Dibikin sama Allah penuh kekurangan. Masih aja sombong, betul? Betul? Apalagi kalau sama Allah dibikin sempurna. Waduh, bakalan sombongnya kayak apa? Makanya gak apa-apa kalau Allah kasih ketidaksempurnaan pada kita. Karena Allah yang maha tahu kita kalau dikasih bagus-bagus banget akhirnya jadi sombong. Kita kalau dikasih terlalu banyak keberkahan, kebaikan akhirnya jadi sombong. Ustazah, saya kok belum bisa istiqomah tahajud ya Ustazah. Kadang-kadang saya bisa nih tahajud berapa malam, habis itu nggak bisa lagi Ustazah. Kayak ketiduran lagi, saya bangun pas azan lagi, padahal saya udah pasang alarm. Saya cuman matiin alarmnya, saya tidur lagi Ustazah. Ya Allah sedih saya lihat diri saya. Iya, kamu memang perlu bersedih, tapi tenang. Allah tuh terkadang ngasih kepada kita hal-hal semacam itu. Karena kita nih kalau dikasih bagus, bisa istiqomah tahajud dari sejak muda. Bisa jadi kita akhirnya sombong. Betul Bu? Betul Dek?